Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di dalam mata kuliah perpindahan panas ya, ini yang pertemuan yang ketiga dengan judul perpindahan panas konduksi. Kali ini yang kita bahas adalah perpindahan panas konduksi unsteady state ya. Unsteady state itu berarti ada fungsi waktu ya. Di sini masih pakai buku Ferry, saya masih melanjutkan buku itu. Jadi di sini application of the law of conservation of energy at a three-dimensional solid with the heat flux given by 5.1 equation 5.1 and volumetric source term as resolve the following equation. Nah, awalnya dari persamaan 5,1 masih sama dengan yang dulu ini ya. Ya, kita kembangkan untuk ini 3 dimensi, ada sumbernya S, sumber panas S, dan ada fungsi waktu ya, hingga terbentuk persamaan 5,16. Kemudian kalau ini adalah untuk koordinat rectangular atau Cartesian ya, X, Y, Z. The energy storage term is 1 on the left hand side and rho and C are the density. Kemudian ini densitas ya, rho-nya densitas, C adalah specific heat ya, dalam joule per kilogram Kelvin. Nah, solusinya atau penyelesaiannya di persamaan 5,17 ya. Kalau untuk satu dimensi, ini kan 3 dimensi ya, kalau untuk satu dimensi samaan 5,17 dengan alfa sama dengan K per Cp. K per Cp adalah thermal diffusivity atau difusivitas thermal meter persegi per detik. Nah, untuk satu dimensi ya, konduksi satu dimensi unsteady state, kita analisis dengan distribusi ya, lumped and distributed analysis. The one-dimensional transient conduction equations in rectangular itu B-nya sama dengan 1, kalau cylindrical B-nya sama dengan 2, spherical B sama dengan 3. Kita ingat kembali ya persamaan yang di konduksi steady state. Ingat di pertemuan yang lalu ya. Nah, kalau ini yang unsteady state berarti ada fungsi T, fungsi waktu. Kalau steady state itu fungsi waktunya tidak ada. dt 0 ya. Nah, sehingga kita ini ya pakai untuk analisis ini spherical B sama dengan 3, konstanta konduktivitas thermalnya konstan, kemudian suhu awalnya seragam yaitu TI, kemudian S-nya 0 ya. Tadi ada S tapi kalau kita buat 0 nanti akan kita hitung. Kemudian konveksi ya, konveksi di permukaan itu konstantanya H, koefisien transfer panas secara konveksi di permukaan itu H. Kemudian suhu fluida itu bisa cairan, bisa udara, itu T tak berhingga. Nah, persamaannya, solusinya di persamaan 5,18 ya. Jadi kalau untuk analisis lumped ya, akan kita peroleh persamaan 5,18, ini persamaan 6, di ruas kiri dt, ini alfa ya, kalau tergantung B kita isikan sama dengan 1, kalau dia bidang datar ya, plate. Kemudian kalau silinder kita isikan 2, B-nya diisi 2, di sini juga diisi 2. 2 min 1, 1, 2 min 1, 1. Kalau
bola, koordinat bola, B-nya kita isi angka 3 sehingga di sini R kuadrat, di sini juga R kuadrat. Nah, untuk T kurang dari 0 dan T sama dengan TI atau initial temperature, kemudian R-nya sama dengan 0, pada R sama dengan 0, jadi untuk T kurang dari 0 ya, sebelum kita mulai dan pada R-nya di pusat, ya baik itu silinder, pusat silinder maupun pusat bola, maka dt R sama dengan 0. Artinya apa? Kondisi simetri. Ini nilainya tertentu sehingga turunannya 0. Kemudian di tempat R itu min K dt dr sama dengan H kali T min T tak berhingga. Sehingga solusi persamaan 518 ini akan menjadi lebih kompak ya, lebih sederhana. Kan bisa kita gunakan bilangan variabel tak berdimensi ya, supaya solusinya lebih sederhana, lebih ringkas gitu ya. Nah, kita gunakan untuk variabel tak berdimensi T per ini theta per theta I adalah T di tempat R dan waktu T dikurangi T tak berhingga dibagi dengan TI min T tak berhingga. Itu adalah definisi theta per theta I. Kemudian heat loss fraction atau fraksi panas hilang ya, Q per QI, semuanya kita bagi dengan inisialnya ya. Inisial itu yang mula-mula, ini theta per theta I, yang ini Q per QI adalah Q dibagi dengan rho VC, rho kali C kali V, ini rho itu densitas, C specific heat, V volumenya, kali T, TI min T tak berhingga ya. Ya ini Q dibagi ini. Jadi tak berdimensi ya, di mana V adalah volume. Kemudian distance from center ini sigma ya, sama dengan R per R besar. Diameternya berapa? Ini adalah jari-jari. Kemudian fraksi waktunya F0. Yang tadi ini fraksi suhu ya, yang ini fraksi waktu. F0 adalah ke alpha T dibagi R kuadrat. Kemudian Biot number atau BI sama dengan HR dibagi K. Dan selanjutnya untuk suhu dan panas hilang merupakan fungsi sigma, F0, dan BI. Nah, kalau Biot number-nya kecil, BI kurang dari 0,2, maka suhu padatan ini mendekati seragam. Ya. Dan LAM analysis is acceptable. Analisis LAM bisa diterima. Jadi kalau bilangan Biotnya kurang dari 0,2 ya. Analisis LAM bisa kita jalankan dan solusinya adalah persamaan 5/19. T per TI adalah sama dengan eksponen min H kali A per rho CV kali T, dan Q per QI ini fraksi panas yang hilang sama dengan 1 min eksponen min HA per rho CV kali T, di mana A adalah luas area permukaan yang aktif dan V adalah volume. Kemudian untuk skala waktu ini tau ya, rho CV per HA. Jadi ini time scale-nya.
Nah, di tabel 51 nanti Anda bisa lihat dan cermati ini ada A1, B1, dan S1-nya ya, untuk masing-masing koordinat ini sudah ada. Nanti tinggal sesuaikan saja apakah itu di problem untuk koordinat X, Y, Z ya, bidang datar atau silinder atau bola gitu ya. Nanti bisa dilihat A, B, dan S-nya ada di sini, masing-masing bisa dihitung. Kemudian untuk time scale, skala waktu adalah waktu yang diperlukan for most the change, untuk sebagian besar perubahan theta per theta i atau Q per QI yang hingga muncul ya, untuk munculnya. Nah, di mana T sama dengan tau, kalau T sama dengan tau, maka eksponen min 1 ya, diperoleh eksponen min 1, dan roughly two-thirds, ya ini kalau kita bulatkan 2/3 of the possible change as 2/3 dari perubahan ya yang akan muncul. Nah, selanjutnya kalau bilangan biotnya lebih dari 0,2, maka a single term solution dari persamaan 518, single term solutionnya seperti ini di persamaan 521, di mana koefisien Fourier ya A1, B1, dan n spatial function S1 tadi di tabel itu ya, bisa kita lihat. Kemudian the first eigen delta 1 diberikan oleh persamaan 522. Jadi nanti ada delta 1. Nah, delta 1-nya dihitung pakai persamaan 522. Ya, di sini delta 1 tak berhingga dibagi 1 plus delta 1 tak berhingga dibagi delta 1 0 pangkat n pangkat 1 n. Nah, ini persamaan 522 ini memberikan nilai delta 1 that differ from the exact values, yang berbeda dengan persamaan nilai eksak ya, by less than ya, jadi dia memberikan angka yang tapi kesalahannya kurang dari 4%. And it is valid for all values of PI. Jadi ini valid untuk semua angka bilangan PI. Tadi PI-nya di atas 0,2 ya. Kemudian value of, jadi angka nilai ya, delta 1 tak berhingga, delta 1 0, dan n 0 ini seperti diberikan oleh tabel 52 ya. Nih, nanti dicermati di tabel ini. Nah, selanjutnya ada contoh soal example 2, correlation of first eigenvalues, ya, eigenvalue 522 ini ya. Kita ambil contoh. Suppose that we want, kita akan ingin menghitung delta 1 untuk flat datar dengan bilangan biot 5, BI-nya 5. Dari tabel 52 kita peroleh ya plate ya. Nah, ini kalau plate ini bilangan biotnya akar BI ya, kalau BI-nya 5 kan akar BI akar 5 itu ya. Ini yang BI mendekati 0 ya. Nah, akar BI kemudian N-nya sama dengan 2,139 karena dia plat ya. Dan persamaan 522 kita hitung persamaan 522 tadi, delta 1 tak berhingga, delta 1 sama tak berhingga. Di sini pi per 2
Iya. Dibagi dengan yang ini dibagi dengan 1 ditambah delta 1 tak berhingga dibagi delta 1 0 pangkat n pangkat 1/n. Delta 1 0 kan ini. Nah, ini BI-nya di sini 5. Nah, sehingga kalau dimasukkan ke rumus diperoleh angka 1,312. Kita lanjutkan. Kemudian example 3. Kita hitung steady state calculation one dimensional, ya, 1 dimensi. Untuk example jadi 5 equation 521. Untuk example penggunaan persamaan 521, tabel 51 dan tabel 52 ya, kita coba untuk menghitung waktu pemasakan ya. Cooking time required to raise the center of a spherical ini 8 cm diameter dumpling form. Ini pangsit ya, ada pangsit diameternya 8 cm dari suhu dipanaskan dari suhu mula-mula 20 menjadi 80 derajat Celcius. Berapa waktu yang diperlukan untuk memasak? The initial temperature is uniform, ya, minyaknya awalnya dingin. The dumpling is heated with saturated steam. Dia dipanaskan menggunakan saturated steam pada 95 derajat Celcius, ya. Suhu targetnya 80 ya, menggunakan saturated steam di 95 derajat Celcius. The heat capacity, density, and thermal conductivity are estimated. Ini angkanya ini. Kemudian, because the heat transfer coefficient for condensing steam is of order, dia panas penggunaannya itu 10 pangkat 4 ya, maka bilangan periodnya mendekati tak berhingga. Maka di tabel 52 ini kita delta sama dengan, ini kan square ya, pula ya, deltanya mendekati, delta 1 mendekati pi. Ya. Nah, kemudian kita hitung delta per delta I sama dengan ini ya, definisinya ini. Ini kan dari awal tadi ya, dari awal definisi yang ini. Definisi awal ya, definisi awal kita lihat lagi. Nah, ini. Yang ini. Ya, di persamaan 518 untuk dimensionless variables theta per theta itu definisinya ini. Ya. Suhu di tempat R pada waktu T dikurangi theta ini theta berhingga itu T fluida ya, T fluida dibagi dengan T initial dikurangi T tak berhingga, tak fluida. T tak berhingganya itu ya suhu fluida. Kalau inisial mula-mula suhu fluida, suhu mula-mulanya berapa gitu. Kita lanjutkan. Tinggal dihitung ya, 80 min 95 dibagi 20 min 95 sama dengan 0,2. Nah, untuk BI tak berhingga A1 di tabel 51 adalah 2. A1 di tabel 51. Ya, kalau ini kita isi tak berhingga ya. Nah, kan 2 jadinya ketemu 2 ya. Ketemu 2.
kemudian sigmanya sama dengan 0, dan S1 sama dengan 1. Sehingga persamaan 5, 2, 1 kita masukkan akan menjadi 5, 2, 1 tadi. Nah, yang ini A1-nya kita masukkan, S1-nya masukkan, sigma delta 1 kita masukkan, hingga akan diperoleh persamaan seperti ini. Ya, di sini ada F0 ya. Dua eksponen min V kuadrat F0 sama dengan 2 eksponen F0 itu kan R per R. Ya. Siapa? F0 definisi. Oh, ini F0 adalah alfa T per R kuadrat. Ya. Kita masukkan alfa T per R kuadrat. Jadi ini V kuadrat F0 kita isikan alfa T per R kuadrat. Alfa itu kan K per UCP. Tinggal kita isikan. Sehingga kita bisa menghitung T. Ya, dari persamaan ini kita bisa menghitung T. T sama dengan R kuadrat per alfa B kuadrat ln T. Jadi ini T per T, theta per theta I. Nah ini tinggal kita isikan 0,2 dibagi 2 theta I. 2 awalnya theta I-nya ya 1 ya. Jadi 0,2 theta per theta I kan 0,2, tapi ini 2. Oke, sehingga diperoleh 43,5 menit. Selanjutnya untuk example 4, nah kita kembangkan ya. Yang ini rule of thumb ya, for time required to diffuse a distance R. Nah ini kasusnya kalau dia, kita baca ya, a general rule of thumb for estimating the time required to diffuse a distance R is obtained from the one-term approximations. Consider the equation for temperature of a flat plate of thickness 2R in the limit as T mendekati tak berhingga. Di tabel 52, eigenvalue yang pertama delta 1 sama dengan V kuadrat ya. Kemudian dari tabel 51, nah kita peroleh angka ini, nanti Anda lihat ya. Jadi jika T sama dengan R kuadrat per alfa, maka rasio suhu pada pusat dari plate-nya ya, sigmanya sama dengan 0, itu akan meluruh ya di lama-lama menjadi ini eksponen min P kuadrat per 4 atau 8% dari initial value. Nah, kalau untuk satu dimensi semi-infinite plate, kita akan dapat persamaan seperti ini ya, 5, 2, 3. Sedangkan jika ini kan ada error function ya, jadi ini persamaan penyelesaian analitis. Kalau Anda belajar di matematika teknik kimia 1, Anda akan kenal error function, di mana error function set ya, ini error function
The depth to which the heat penetrates in time t is approximately 12 kali alpha t pangkat setengah. If the heat transfer coefficient is finite, kalau koefisien transfer panasnya tertentu, maka kita bisa masukkan angka ini, ada error function komplementer persamaan 5, 2, 4. Jadi error function komplementer set ini adalah complementary error function persamaan 5, 2, 3, dan 5, 2, 4. Ini kedua-duanya bisa diterapkan to finite plates provided that their half thickness is greater than plus alpha t pangkat setengah. Itu bisa diaplikasikan. Nah, ini kalau 2 atau 3 di konduksi 2 atau 3 dimensi, ya kita gunakan persamaan 525, kita kembangkan, ya itu akan lebih kompleks lagi penyelesaiannya. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan untuk mata kuliah perpindahan panas di pertemuan ketiga ini, konduksi unsteady state. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.